perhitungan PPh pasal 23. Tarifnya hanya 2, kita lebih mudah untuk menghafalnya dengan menghafal yang tarifnya 15%. Ada dividen, bunga, royalti, dan hadiah. Selain 4 itu, semua jasa, baik itu yang dijelaskan di dalam PMK 141, tarifnya semuanya sama, yaitu sebesar 2%. Berikutnya, kapan melakukan penyetoran PPh pasal 23? 1 Januari, misalkan transaksinya pada tanggal 1 Januari. Kemudian terakhir melakukan penyetoran yaitu tanggal 10 di 3 bulan berikutnya. Oke. 1 Januari, terakhir tanggal 10 Februari. Jadi 1 bulan berikutnya. Gitu. Kalau misalkan tanggal jatuh temponya bertepatan dengan hari libur atau hari libur nasional, maka masuk kepada hari berikutnya. Misalkan nih tanggal 10 Februari 2021 itu libur. Ada misalkan hari libur nasional. Nah, itu jadi besoknya. Gitu. Jadi nggak dianggap telat. Kalau telat gimana? Ada denda sebesar 2% per bulan dari tanggal jatuh tempo. Jatuh temponya tanggal 10 Februari, berarti masuk tanggal 11 Februari dia akan kena 2%. Seperti itu. Jadi dihitungnya 1 bulan meskipun telatnya 1 hari. Gitu. Nanti berhentinya itu adalah pada saat dilakukan pembayaran. Baru berhenti si sanksi 2%-nya. Gitu. Nanti kalau misalkan mau bayar, tinggal menggunakan billing. Ada 86 bank ya yang bisa digunakan sebagai fasilitas melakukan pembayaran pajak. Nanti akan ada BPN atau bukti penerimaan negara sebagai bukti kita telah membayar PPh pasal 23 dan nantinya akan dilaporkan di dalam SPT masanya. Oke, setelah membayar kita tinggal melaporkan. Kapan melaporkannya? Setiap wajib pajak itu harus melaporkan pemotongannya dengan menggunakan SPT masa. Ya, SPT masa pasal 23 dan atau pasal 26. Kemudian nanti formulirnya sesuai dengan lampiran peraturan 53 tahun 2009 gitu. Itu diisi kemudian dilaporkan. Biar tidak terkena sanksi bagaimana? Ya, tentu kita harus lihat kapan terakhir melakukan pelaporan SPT masa pasal 23. Kapan? Yaitu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah terutang. Jadi harus sangat teliti dalam hal itu. Kenapa? Karena ketika kita lupa atau tidak teliti, misalkan tanda tangan atau tidak melampirkan dokumen-dokumen yang seharusnya dilampirkan, akan berakibat kepada SPT tersebut dianggap tidak disampaikan, artinya dia nggak dianggap menyampaikan gitu. Kemudian kita juga selain mendapatkan sanksi setelah tanggal 20 bulan berikutnya kita tidak melakukan pelaporan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa 100.000 per SPT. Kalau 2 bulan ya 200.000. Memang kecil ya kalau untuk perusahaan. Jadi kalau kita sebagai pemotong untuk PPh pasal 23 ini sebaiknya kita langsung aja dilaporin. Gitu.